Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, hari ini kita akan mengingat kembali satu konsep materi yang sangat fundamental dalam mata kuliah micro teaching, di mana materi ini bisa dijadikan sebagai penguat untuk dijadikan pedoman, panduan, acuan, evaluasi diri dari pembelajaran mikro yang telah kita lakukan bersama, dan tentunya Anda sudah mengirimkan tugas itu 2 minggu yang lalu. Sahabat semua, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Tarni yang kemudian dikutip oleh Abdul Majid, paling tidak ada 8 keterampilan dasar mengajar yang tentunya harus kita kuasai dalam praktek pembelajaran mikro ataupun proses pembelajaran yang sebenarnya. Apa ke-8 keterampilan dasar mengajar? Tentunya Anda masih ingat. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan materi. Yang ketiga, keterampilan mengajar kelompok kecil. Yang keempat, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang kelima, keterampilan bertanya. Yang keenam, keterampilan memberi penguatan. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Dan yang kedelapan, keterampilan mengadakan variasi. Baik sahabat semua, tentu ketika kita membuka kelas, ada keterampilan yang kemudian harus kita kuasai. Antara lain apa? Yang pertama, bagaimana kita membuka kelas itu dengan semenarik mungkin. Jadi membuka kelas dengan menarik perhatian siswa. Yang kedua, mampu menimbulkan motivasi kepada siswa. Jadi menarik perhatian, menimbulkan motivasi, memberikan acuan. Memberikan acuan itu maksudnya apa? Memberikan rambu-rambu ataupun kompetensi dasar ataupun tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. Dan yang keempat, dalam membuka kelas itu kita harus mampu mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan kita sampaikan pada saat itu. Itu keterampilan membuka. Adapun keterampilan menutup kelas, pertama paling tidak meninjau kembali materi yang telah dipelajari, apakah siswa sudah paham atau belum. Dan yang kedua, melakukan evaluasi untuk memastikan pemahaman siswa sudah benar-benar dikuasai atau belum. Itu terkait dengan keterampilan membuka dan menutup. Kemudian selanjutnya, sebagai acuan agar kita memiliki keterampilan dalam menjelaskan materi, tentunya materi itu disampaikan dengan pertama memiliki kejelasan vokal. Yang kedua, menggunakan contoh-contoh atau ilustrasi-ilustrasi agar penjelasannya menjadi jelas. Yang ketiga, memberikan tekanan bisa berupa ekspresi, tanda, atau isyarat lisan. Contoh yang terpenting, perhatikan. Yang keempat, penggunaan balikan dengan mengajukan pertanyaan. Contoh misalnya, apakah kalian paham? Itu menjelaskan materi yang baik. Kemudian keterampilan mengajar kelompok kecil. Tentunya ini bisa dilakukan ketika kita mampu mengadakan pendekatan secara personal, mengorganisasi kelompok dengan baik, membimbing dan memudahkan belajar, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan baik. Adapun keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, tentunya yang pertama yang harus diperhatikan adalah memusatkan perhatian siswa pada tujuan atau topik yang didiskusikan. Jangan sampai kemudian siswa itu asik untuk berdiskusi sendiri, bahkan ngerumpi. Yang kedua, memperjelas masalah. Yang ketiga, menganalisis pandangan. Yang keempat, meningkatkan keaktifan siswa untuk berpendapat. Maka harus ada
form penilaian, pengamatan dari diskusi yang sedang berjalan. Kemudian yang kelima, memberikan kesempatan siswa untuk berpartisipasi secara merata. Dan yang keenam adalah menutup diskusi. Kemudian keterampilan bertanya sebagai keterampilan yang kelima, paling tidak komponennya adalah pertama, mengungkapkan pertanyaan secara jelas dan singkat. Kalau bisa tidak berputar-putar, jelas, singkat. Kemudian memberi acuan pertanyaan, memusatkan dan memindahkan giliran siswa yang ditanya. Jadi harus kemudian merata, jangan hanya itu-itu saja yang ditanya. Menyebarkan pertanyaan siswa yang ditanya. Dan yang kelima adalah memberikan waktu berpikir ya kepada siswa untuk menjawab pertanyaannya. Maksudnya tidak kemudian kita bertanya tapi tidak lama kemudian kita jawab sendiri, tidak. Jadi ada pemberian waktu, ada jeda waktu. Kemudian keterampilan dalam memberikan penguatan ini bisa dilakukan dengan cara pertama, penguatan secara verbal. Verbal ya, lisan. Apakah itu dengan memberikan penghargaan gitu ya, atau kesepakatan di awal gitu ya. Itu juga penguatan secara verbal. Atau penguatan secara non verbal berupa mimik, gerakan badan gitu ya, sentuhan badan, dan kegiatan yang menyenangkan lainnya, nanti disesuaikan dengan kondisi siswa yang kita hadapi ya. Contoh misalnya ini memberikan penguatan. Ketika kita bertanya kepada siswa kita, maka kemudian siswa kita menjawab dan jawabannya itu memang betul gitu ya, maka kita memberikan sebuah penguatan dengan mengatakan bagus, seperti itu gitu ya. Lalu bagaimana kalau kemudian ternyata jawaban siswa itu jauh dari harapan kita atau kurang tepat jawabannya? Tetap kita harus memberikan apresiasi yang positif. Ya baik, terima kasih gitu ya. Akan tetapi jawaban yang lebih tepat adalah seperti ini. Seperti itu. Itu terkait dengan keterampilan memberikan penguatan. Kemudian keterampilan mengelola kelas. Jadi ada dua hal yang dikelola dalam kelas itu. Pertama, lingkungan fisik. Yang kedua, kondisi psikis dari siswa itu. Lingkungan fisik itu dari mulai cara duduk siswa yang kurang jelas melihatnya diminta ke depan, yang badannya tinggi duduknya di belakang gitu ya, yang badannya tidak terlalu tinggi duduknya di depan. Penguasaan lingkungan kelas secara fisik itu masuk dalam keterampilan mengelola kelas. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan kelas adalah bagaimana kemudian seorang guru mampu mengelola psikis siswa senyaman mungkin, sehingga terasa hangat proses pembelajaran itu, nyaman siswa berada di kelas dan mau menerima setiap penjelasan yang kita sampaikan kepada siswa. Itu keterampilan mengelola kelas. Dan yang ke-8 adalah keterampilan mengadakan variasi. Apa saja variasi yang bisa kita lakukan ketika mengajar? Tentunya paling tidak ada 6 variasi dalam mengajar. Pertama, teacher voice, suara guru. Apalagi ketika kita menyampaikan sebuah cerita, tentunya ketika kita mampu menampilkan suara yang beragam sesuai dengan karakter orang yang kita ceritakan, itu akan jauh lebih baik. Focusing, ini juga fokus siswa, fokus guru terhadap siswa, ini juga kemudian harus bervariasi. Tidak kemudian hanya sudut kanan saja, tapi sudut kiri juga harus diperhatikan. Sudut tengah, apalagi. Semua sisi itu harus kemudian bisa dijangkau oleh siswa. Teacher silent, ketika guru mendengar suara gaduh pada saat guru menyampaikan materi, tiba-tiba guru kemudian memelankan suaranya, itu termasuk dari keterampilan mengadakan variasi. Eye contact, kontak mata
gitu ya, ekspresi wajah, gerakan badan. Nah, itu ya. Itu adalah variasi dalam mengajar. Atau bisa juga variasi itu bukan gaya mengajar, cara mengajarnya, tapi variasi menggunakan media. Itu pun termasuk dari mengadakan variasi. Atau variasi pola interaksi. Tidak hanya monolog, ceramah, tapi juga dialog. Dan dialognya pun tentunya harus kemudian menarik simpati siswa. Jangan kemudian tegang, santai itu ya. Bahkan kalau perlu diselingi dengan humor-humornya yang bisa kemudian membuat siswa lebih nyaman dan tertarik untuk terus mendengarkan penjelasan kita. Nah, sahabat-sahabat semua, 8 keterampilan dasar itu harus kemudian kita jadikan perhatian dalam praktek pembelajaran mikro ataupun proses pembelajaran yang sebenarnya. Seandainya 8 keterampilan dasar itu kita kuasai dan mampu kita aplikasikan, saya yakin Anda akan mampu memberikan proses pembelajaran dengan nyaman, kondusif, efektif, dan hasilnya pun akan lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti silahkan ada tugas yang bisa Anda kerjakan. Kita lihat di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Selamat melanjutkan puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikan puasa dengan sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.